6 bulan aja belum. Terus tiba-tiba sok-sok yes tentang Dewi Persik. Sok-sok yes bilang Dewi Persik pencitraan. Perasaan Dewi Persik dari dulu terkenal galak deh. Gak usah. Perasaan Dewi Persik itu terkenal yang arogan deh. Perasaan Dewi Persik itu sama orang umum ya, lain sama orang yang kenal. Karena ketika orang itu sudah ketemu sama Dewi Persik, kayak klien-klien tuh selalu bilang gini, Mbak DP sama di TV sini dong, jangan nutupi sinar. Mbak DP itu aslinya apa di TV beda ya. Kalau di TV tuh kayaknya orangnya tuh galak banget. Kalau di TV tuh orangnya begini. Tapi kalau aku ketemu sama orangnya, coba kalian tanya itu sama orang-orang yang punya duit deh. Maksudnya kenapa aku bilang gitu? Karena orang-orang yang punya duit itu bos-bos tuh kan banyak tuh yang undang Dewi Persik tuh, ya kan? Jadi mereka tahu setiap live marah-marah terus napa sih? Dian Sayong, kamu udah minum mbak? Baru bangun mbak? Cuci muka dulu deh mbak. Oke mbak, biar tahu kita itu nggak marah-marah mbak. Kita lagi cerita. Jadi, wong Jawa Timur kulek ngomongku kayak ngene mbak. Mangkana mbak. Mangkana mbak. Banyak bergaul bi oreng mbak. Ku tahu DP udah zaman dulu banget, ku masih nyanti-nyanti di panggung di kampung. Soalnya ku juga penyanyi kampung dulu, bayaran masih 35. Buat Mbak Irma semangat. Yolan iya sayang semangat. RT Us. Aduh aku kenal Mami dari dulu, gak akan marah, gak akan ngomong kasar kalau gak ada yang nyenggol duluan. Mami DP orang baik kok meskipun aku belum pernah ketemu. Ina begitu. Sekarang orang itu kamu lihat Instagramnya Gus Miftah. Nih Gus Miftah itu bilang, kan banyak orang yang bilang begini, Gus Miftah, hey senioritas itu masih ada. Nah ini yang perlu anak-anak netizen, terutama anak-anak milenial yang tidak berkualitas, mereka harus bisa dibuka open minded. Apa sih arti kita menghargai senioritas? Nih aku sebutin ya. Artinya itu adalah toleransi terhadap sesama. Ya kan? DP versus Jupe dulu masalahnya apa ya? Ya Sareka, kamu anak baru atau anak kapan? Kalau kamu anak lama, aku akan kasih kamu berarti sudah tahu. Tapi kalau kamu masih anak baru, kayaknya nggak penting juga aku mau kasih tahu anak muda. Ya kan? Bener nggak? Mendingan kalau kamu nggak usah tahu masalah orang, kamu harus belajar lagi tentang attitude yang baik. Bagaimana caranya berbicara yang baik. Bagaimana caranya bisa bertahan di dunia entertainment kalau kamu ingin jadi artis. Bagaimana caranya bisa menghargai orang yang lebih tua. Itu baru benar. DP orang baik walaupun belak-belakan tetap baik. Betul Mbak Natali. Aku harus jadi orang baik. Kalau aku tidak baik, nomor 1 ini yang marah nih ratunya aku. Nih. Ini adalah ratuku. Kalian tahu nggak semalam? Tanyain tuh si Lucinta Luna. Aku itu semalam itu di apa sih kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya itu aku ditatar. Tak usah diladeni netizen yang gak tahu apa-apa tapi suka nyolot. Iya sayang, biasa netizen itu kan kadang bodong, akun bodong kalau waktunya bagi-bagi emas, rebutan, komentar, minta-minta. Betul. Biarinlah Mas Fatur. Biarin, semoga almarhum Ayanda Mami diterangkan kuburnya, dijauhkan sisa kubur, amin. Ben ngoca ape yang ngedi ngaki kelu, ya. Mangkana volume naro patengki. Mon ko aca-aca apa, ben titileng ngeding ya. Nah, ini nih mami aku nih adalah masih ngeliat emas lagi. Tuh lihat guys, mamiku guys. Ngeliatnya itu emas terus tuh. Tuh coba kalau anaknya dateng, yang dilihat itu emas terus. Anak lama tapi beritanya nggak jelas. Pengen apa pengen aja denger ceritanya. Almarhum itu sekarang harus didoakan baik. Orangnya sudah nggak ada. Kalau kamu sayang sama Mbak Jupe, bukan malah ngomongin tentang masalah dulu. Tapi kamu mendoakan orang itu, mendoakan almarhum, ya. Jadi bukan malah ngomongin orang yang sudah meninggal. Kalau orang baik itu kayak gitu. Nah, kamu makanya belajar lagi akidah akhlak. Bagaimana sih caranya jadi orang yang baik? Bukan malah ngomongin tentang masa lalu yang buruk. Ya, itu kita menganggap itu kan pelajaran ya buat aku maupun buat Mbak Jupe. Jadi nggak boleh ngomongin tentang almarhumah. Kamu kan orang baik. Kamu harus doakan Mbak Jupe. Bukan ngomongin tentang perseteruan Mbak Jupe. Nggak boleh. Lah, kalau kamu muslim apalagi. Jangan cuma KTP-nya aja muslim.
Dulu sama tentang Mami DP, ya wes terserah kamu, mau aku yang nyerang, mau dia yang nyerang, wes terserah kon. Ya, yang penting kamu puas aja. Oke? Collab bareng Ricis lagi nanti ya, insya Allah pas ketemu sama Ricis. Cita diaminkan saja Mbak Dewi. Betul. Bagi aku adalah nggak penting aku butuh pengakuan pembenaran. Karena yang maha benar itu hanya milik Allah. Prinsipku adalah Dewi Persik dari dulu sampai sekarang tidak pernah punya musuh, tapi orang mencari gara-gara sama DP. Yes, alhamdulillah. Tapi udahlah ya, Allah itu maha segalanya buat aku. Mungkin kekurangan aku adalah aku tuh orangnya tidak bisa mengontrol emosi kalau aku tuh lagi kesel sama orang, apalagi menyangkut orang tua. Akhlak itu nggak berkata kasar, betul. Makanya nggak boleh berkata kasar sama orang, biar nggak dikasarin balik. Nah, takutnya kalau kamu nyakitin orang, terus orang itu nyakitin kamu balik, ntar kamu playing victim. Hey, public figure, kamu itu public figure tuh bukan malaikat, juga manusia. Kalau misalkan kamu dinyerocosin yang enggak, ngamuk, say. Ngamuk. Wong iku wong duwe perasaan kok. Lek gak ngamuk iku jenenge malaikat, wong edan pisan. Jadi orang tuh yang nggak pernah marah itu dua, orang edan sama malaikat. Kalau malaikat nggak punya nafsu binatang, lah kalau manusia punya nafsu binatang. Makanya ketika manusia itu marah ada sebabnya kenapa. Lah kalau misalkan nggak ada sebabnya marah-marah, ikut jenenge edan. Setuju nggak sih? Setuju nggak? Ayo. Ngomong katanya orang baik tapi kok ngomong kasar. Nah dari situ aja orang yang ngomong kayak begitu itu kan nyakitin orang. Ya nggak? Ya nggak? Ayo. Apakah orang kayak begitu orang baik? Enggak. Kalau orang baik akan bertanya, Mami DP bisa marah begitu kenapa ya? Nah itu. Gak akan mungkin ada Mas Aldi Taher yang katanya orang gak waras aja. Dia bisa ngerti kok istilahnya. Dia itu sama saya itu udah paham loh sifatnya saya. Gitu. Makanya kalau bacotnya itu gak kepingin digampar sama orang, si Cadel itu masih mending loh sama saya. Dalam arti belum saya gampar gitu. Belum digampar sama orang ibaratnya. Coba kalau misal ada orang yang gak perlu pakai A, B, C, F, Z tiba-tiba hilang aja nyawanya orang. Makanya hati-hati dalam berucap. Nah, takutnya apa? Orang itu kadang gak marah loh. Dia cuma ngeliatin orang yang nyakitin hatinya. Diliatin. Kalau kalian lihat kriminal-kriminal, kejadian-kejadian yang di TV-TV itu patroli lah ini. Jadi menceritakan tentang dia disakitin. Tiba-tiba diracun sama mertuanya, sama menantunya. Karena si mertuanya ngomel-ngomel mulu. Nah, Jingga, iya, halo sayang teteh, iya yuk jaipongan nanti aku pulang ke Jakarta, nanti aku belajar. Tiba-tiba orang ini nggak ngebales nih, si menantu diem baik. Kalian itu kan sering nonton akun-akun gosip, say. Ya kan? Bener nggak? Ayo. Sering nonton akun-akun gosip. Banyak tuh kejadian-kejadian yang tiba-tiba mertua bunuh menantu, menantu bunuh mertua, suami bunuh ini, suami butuh itu. Nah, itu pasti ada sebab musababnya. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa manusia itu baik, manusia itu punya dua sisi. Sisi positif, sisi negatif. Makanya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang bisa memaafkan, menjadi orang yang bisa tawaddu gitu. Karena gak ngaca, justru aku ngaca. Kalau aku gak ngaca, gue akan kasar terus sama orang. Aku ngaca, makanya aku istighfar. Sebelum menyangkut harga diri kita dan orang tua, abaikan aja lah mami. Maunya sih begitu. Iya kan? Semoga kamu juga bisa jadi orang yang sabar. Didukung orang tuanya. Ya setiap orang tua beda-beda. Kalau aku gak didukung sama orang tuaku, gak didukung untuk berkata kasar atau membalas orang yang jahat ya. Orang tuaku begitu. Orang tuaku tidak mendukung aku kalau aku jadi penyanyi itu iya. Kalau orang tuaku mendukung aku jadi bintang sinetron tuh iya. Tapi kalau orang tuaku mendukung aku ngebajotin orang yang lebih tua, itu tidak. Karena orang tuaku itu mendidik aku tuh keras. Orang tuaku bilang, kalau kamu mau jadi sukses, kamu harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Bukan hanya orang tua. Tapi Mami DP harus belajar kontrol emosi. Iya, Lasmi yang paling sabar sedunia. Ya. Lasmi paling sabar sedunia. Emang apa saya sih? Saya itu kan orang yang tidak bisa kontrol emosi. Saya itu kan apalagi menyangkut orang tua. Wah.
Ya kan? Tetap jadi orang baik walaupun tidak diperlakukan dengan baik. Pengennya sih begitu. Tapi terkadang saya itu suka kesel kalau ada orang yang gak menghormati, apalagi nyangkut-nyangkut orang tua, kepingin aku jotos mukanya saya. Gimana dong? Gimana dong? Kalau ada orang nih, ya tiba-tiba dia gak hormat sama orang tua gitu loh, sama orang tua. Itu tangan aku tuh kayaknya kepingin nonjok gitu. Anak ini gak punya sopan santun gitu. Gimana dong? Enak gak daging cadel? Gak enak lah, mana enak. Takutnya kita tidak bisa mengontrol emosi. Nah, maka manusia tempatnya khilaf ya Mi. Iya. Maka dari itu, karena aku mencintai almarhum di luar batas, jadi otomatis aku ini tidak bisa kontrol. Nah, kalau misalkan sebut orang lain mungkin aku masih, kalau ngatain aku mungkin aku masih lebih ini ya. Tapi kalau udah menyangkut orang tua, dari zaman A sampai zaman Z, kalau mereka kenal sama aku tuh selalu mengutamakan orang tua aku. Orang tua aku tuh di atas segala-galanya. Orang tua aku itu adalah kehormatanku. Jadi ketika kehormatanku tuh diganggu, aku itu bisa tidak kontrol. Karena cintaku itu, kenapa sih harus ngurus hidup orang ya Mami? Betul. Iya, emang kalau nggak ngurus hidup orang, emang nggak dapet duit ya, Say? Aku mau tanya. Aduh, itu kan menurut lo. Menang menurut manusia mah belum tentu menang menurut Allah. Menang menurut aku tuh adalah menang menurut Allah. Aku harus banyak bersyukur. Kenapa aku masih bertahan sampai sekarang? Kenapa orang masih berebutan untuk mendapat untuk kasih job buat aku? Jadi ngapain aku harus merasa gimana menang dari orang. Halah segala abis dia omongin akhlak tapi dia sendiri akhlaknya jelek. Akhlak gue emang jelek, mau apa lu? Kenapa dia? Kok ada yang marah-marah di sini? Mbak, cuci muka, wudhu deh Mbak. Jangan marah-marah, itu lagi kesetanan Mbak. Ya kan? Taimu, Max Will, gak apa-apa taiku. Kalau kita gak punya tai ya bukan manusia. Mosok kamu gak punya tai? Orang tua adalah segalanya Mami, betul. Mami kalau ada baju bekas Dewi Persik, boleh, kapan ya? Bagaimana pendapat terkait dengan isu larangan stasiun? Bukan urusan aku. Kan masyarakat kan gak bodoh. Masyarakat udah pinter, mendingan bacain Al-Quran. Iya betul sayang. Masyarakat tuh gak bodoh. Jadi masyarakat tuh sudah lihat track recordnya. Track record orang ini lahir karena apa? Kalau track recordnya nipu orang, track recordnya itu ngomongin kehidupan orang, dari Kang Sule diomongin, Papi Uya diomongin, semua pada diomongin, Mbak Inul diomongin, Dewi Persik diomongin, artis mana lagi yang bakalan diomongin? Udah gitu orang tuanya artis itu diomongin, anaknya Papi Uya diomongin, ini diomongin. Astagfirullahaladzim gitu loh. Apa itu tayangan yang bagus? Kalau mau lucu-lucuan mah kayak Lucinta Luna itu lucu. Kayak contoh Lucinta Luna aja deh, kita belajar dari yang katanya kalian itu bencong, kata orang-orang tuh yang begini, yang begitu. Tapi Lucinta Luna gak pernah yang namanya nyakitin hati orang, menghina orang gitu loh. Ya kan? Jadi gak perlu yang, jadi contoh kalau ingin menghibur di dunia entertain itu hiburlah mereka. Jatim jagonya
membunuh tanpa menyentuh. Nggak usah, kita kan punya Allah. Mendingan kamu sholat, mendingan kamu ngaji. Nanti secara tersendirinya itu waktu yang akan menjawab. Jadi nggak perlu sampai apa ya, nggak perlu sampai datang ke dukun, datang disantet, nggak perlu ngapain begitu-begitu. Nanti balik lagi ke diri sendiri loh. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu, gitu. Orang tua adalah segalanya, tapi kalau mami nanggepi sama aja mami juga mau cari rame. Aku nggak nanggepi loh, hai. Gua nggak nanggepin. Gua ini lagi kasih masukan dan wawasan buat orang-orang yang nggak mengerti. Karena nggak semua orang itu diajarin akhlak sama orang tuanya. Makanya terkadang lawakan-lawakan, contoh nih, kadang orang merasa bahwa gua kan cuma bercanda, gua kan cuma ngelawak. Padahal kalau kamu belajar dari Teh Nunung, belajar dari Kang Sule, belajar dari Mas Andri, pelawak-pelawak internasional Sri Mulat, itu kan mereka itu adalah pernah nggak sih ngelawak tapi nyakitin orang? Enggak, gitu loh, enggak. Belum tentu ucapan rusak, akhlak juga rusak. Kalau udah ucapannya rusak, akhlaknya udah rusak. Kecuali ucapan yang keluar di saat kamu lagi emosi. Itu baru spontanitas. Nah, itu yang mesti kamu belajari. Kalau udah ucapannya rusak, ini kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita diajarkan untuk istighfar nih mulutnya nih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gitu kan mulutnya kan. Nah, ketika kita tuh marah, kemudian kita mengucapkan kata-kata kasar, berarti tandanya kita mesti cepat-cepat mengucapkan istighfar. Karena ketika orang marah, nggak ada ceritanya orang marah itu sadar. Orang marah itu pasti nggak sadar. Nah, kayak gitu. Lah, kalau mulutnya rusak, akhlaknya rusak, itu dalam kehidupan sehari-hari itu ngomongnya udah rusak. Contoh nih, ngebacotin orang, ngerasani uang, ikut campur urusan orang, sok paling sempurna, itu udah sombong. Ngatain orang, lu tuh miskin, gua kaya, itu sombong. Walaupun tuh konten lu itu udah akhlaknya udah pasti nggak bener. Itu. Tapi kalau misalkan orang yang baik, cara bicaranya baik. Tapi kalau misalkan orang itu lagi emosi, ya karena ada disenggol orang, kemudian dia mengucapkan kata-kata kotor, spontanitas. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Habis itu langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Makanya ketika aku sholawatan, di tok-tok itu ada orang yang marah, heran aja. Loh, gue sholawatan supaya hati gue adem dan supaya jangan sampai ribut. Karena gue sadar bahwa gue barusan lagi gak sadar nih habis ngucap kata-kata kotor nih karena gue kepancing sama setan. Itu loh. Makanya kamu tuh belajar lagi. Jadi kalau lagi pengajian atau lagi ada acara ceramah atau ngaji, jangan kabur, jangan bolos. Ya karena mau agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, itu semua mengajarkan tentang toleransi. Toleransi itu ya antar agama, antar sesama, antar orang yang lebih tua. Kita bakalan jadi tua, say. Gak akan mudah terus. Waktu sekolah rendah gue pernah tonjokin muka temen gue yang ngejelekin nama ayah gue. Padahal ayah gue udah tiada dari kecil. Aku tuh belum membalas jasa ayahku. Nah seperti itu. Ya mungkin kamu lagi emosi. Tapi pasti kalau itu pasti kamu gak sadar kan. Pasti setelah kamu mukul orang itu, kamu pasti akan sadar. Oh ya gue salah nih. Kenapa gue ngikutin emosi ya? Astagfirullahaladzim gitu. Makanya kita kan disuruh istighfar terus. Alah kemarin-kemarin beda lagi ngomongnya. Enggak tuh. Kamu aja berarti yang nggak tahu, ya kan? VX Ria, udah deh. Kalau kamu nggak kenal aku jangan sok kenal, say. Ya kan? Saya Hindu mami. Hai ketut. Aku pingin deh ke Bali. Mudah-mudahan halal bihalal tahun besok itu ke Bali. Semalam itu ada acara halal bihalal namanya lintas agama. Itu ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu ya, apa sama aja tuh, Buddha sama Konghucu ada gitu kak. Kenari official PWT bacot aja terus, ya bacot lah kan buat yang asli nggak buat yang palsu kayak kamu, darling. Hehehe. Kenapa kamu yang marah? Jangan marah-marah, say. Ya, ciri khas suku di Nusantara harga diri adalah sangat penting. Maka obat malu adalah mati. Hal biasa jika harga diri terusik akan membangkitkan si marah. Setuju banget. Setuju banget. Itu bagus banget tuh. Bagus banget. Mas Ibrahim _Toim.
Bagus banget itu, betul, betul. Tapi ketika kita habis emosi secara spontan pasti istighfar kalau orang baik. Gitu. Mami kalau sama Nikita gimana? Kenapa ya dari tadi ngomong Nikita terus ya, ada apa ya? Perasaan saya nggak ada masalah apa-apa loh sama dia. Kenapa ya? Ada apa sih? Atau ada yang kepingin eksis juga? Gue mau tanya nih, ada apa ya? Kok netizen lebih tahu dari gue gitu loh? Karena aku merasa bahwa gue nggak ada masalah sama siapa-siapa. Heran deh, ada apa ya? Atau kalian niat mau mengadu domba biar ada berita? Atau mungkin gimana sih, gue mau tanya ya. Ini lagi pandemi, say. Jangan berantem-berantem. Enaknya itu kayak si Lu Cinta Luna tuh loh. Menghibur. Kemarin di acara halal bihalal menghibur. Ketawa-ketawa. Biar imunnya itu bagus. Jangan itu. Mon orang meture cek takoan. Iya. Orang saya ini kan orang betul ya. Saya itu diam orangnya. Tapi giliran orang itu macam-macam sama saya, udah harga diri. Lah itu tadi, takutnya nggak bisa kontrol gitu loh. Makanya kalau kepingin apa ya, kepingin kita itu dihargain sama orang, tuh harus bisa hargain orang. Mami ngomong pakai bahasa Jawa. Ay, darling, apa kabar? Coba, anak kecil aja pinter loh. Takut tuh DP sama Nikita. Aduh, emang takut itu, aku tanya, takutnya itu gimana sih? Orang, takutnya itu gimana coba? Takut itu yang kayak apa? Gue mau tanya, takut tuh yang seperti apa? Hah? Takut itu yang kayak gimana gitu loh. Terkadang hati saya pengen ngelabrak orang yang sering menghina orang tua saya. Iya, sabar ya sayang. Kalian tuh dinasihatin lebih baik malah ngebantah, gak ada otak kalian. Betul, Mas. Betul. Aku mau tanya, yang gue takut sama Nikita Mirzani itu karena apa? Kalau orang itu baik sama orang bukan berarti takut. Lah ketika orang itu sudah baik sama orang, jangan disenggol-senggol. Aku bukan anak kecil, say. Jangan suka mengadu domba. Aku tuh bukan anak kecil yang kalian adu-adu domba. Mungkin Dewi Persik yang dulu umur 20 tahun ketika aku berantem sama Mbak Jumpa itu umur almarhum umur berapa ya? Umur 22. Itu masih muda. Sekarang saya udah 35. Sama kayak Nikita Mirzani 35. Apa yang berantem-berantem tuh manfaatnya apa sih? Orang itu semakin kesini, semakin tua, itu semakin suka perdamaian. Pergunakan media sosial dengan baik sudah cukup ya guys. Jangan suka adu domba, betul. Orang itu semakin kaya, semakin banyak harta, itu suka perdamaian. Madura artinya kalau baik sama kita kasih madu, kalau nggak baik sama kita kasih darah. Itu ngerti nggak? Itu artinya Madura itu. Madura itu artinya kalau lu baik sama gue kasih madu buat lu. Tapi kalau lu jahatin gue kasih darah buat lu. Berarti tandanya, nah udah paham kan? Tapi kalau sama Nikita yang itu kamu, aduh. Tanya aja sama Nikita berani gak sama Dewi Persik gitu aja. Gak usah yang diadu domba gimana-gimana gitu ya. Ngapain Kak takut sama-sama manusia? Betul, mulutnya jangan asal bacot, langsung aja gampar. Betul lah. Ngapain Nikita Mirzani aja ngubungi aku kok. Kalau dia bilang aku gak ikut-ikut DP. So, takutnya di mana? Iya Mbak, jangan kepancing. Biarkan saja orang menilai. Betul. Gue mah gak takut, nyawa aja mau bisa gue kasih. Gak usah aneh-aneh. Kalau udah nyawa gue kasih, mau siapapun itu. Kalau padi semakin merunduk itu bukan berarti dia takut. Ya, jadi gak usah aneh-aneh, gak usah ngadi-ngadi. Kenapa? Mending tambah sedulur. Betul. Nih, dalam hidup itu harus bawa sedulur. Jangan bawa-bawa suku. Dengerin Hada, Safik, biar kamu gak goblok jadi orang. Arti dari Madura tuh singkatan dari berikanlah madu. Kalau kamu baik sama kita. Ra-nya itu adalah darah. Madura itu singkatan. Ngerti nggak? Ngegampar orang gampang banget kayaknya. Gampang lah Sandra. Orang itu aja gampang kok nginjak harga diri kita. Gampang. Jadi NM tuh sukanya operasi jadi nggak takut. Lucu ya kalian. Jangan marah, betul. Jangan marah ya. Jangan marah-marah. Gak masalah mau Nikita dukung Dennis, mau gak masalah buat saya. Ya kan? Ya sayang. Aku udah mandi. Tinggal sikat gigi habis makan. Yes. Yes. Yes.
Ya kan, dia aja udah langsung WA saya. Berarti kan tandanya dia anjing menggonggong kafilah balau, berarti tandanya dia takut. Ya kan berarti dia nggak enak mau ikut campur gitu. Dengan dia bilang bahwa dia tidak ikut campur, berarti tandanya dia masih ada respect sama gue, gitu aja. Ya kan? Dia aja bilang sama aku, Dep, jangan sampai kamu itu dipanas-panasi sama orang ya. Jangan sampai diadu domba sama orang ya. Aku tuh nggak ikut campur loh. Nah, dari situ aja, masa gue harus percaya sama orang? Ya kan? Ditunggu duelnya DP versus Nikmir. Untungnya apa buat gue? Kamu aja yang berantem. Kecuali Nikmir nginjek-injek harga diri gue sikat Nikmir, gue hajar. Nah kalau Nikmir nggak sindir-sindir gue, ngapain gue berantem sama Nikmir? Hah? Banyak kerjaan, say. Gue terkenal bukan karena jahatin orang, gue terkenal karena gue punya suara yang bagus. Yang penting kita cari cuan yang banyak, jangan diadu domba akun bodong, betul. Berani karena bener, betul. Takut karena salah, betul. Aduh, udah si Cadel tuh anggap orang gila, itu siapa yang ngomong tuh? Mbak sekali kasih pelajaran sama si Cadel jemput. Alah, kemarin aja didatengin udah mingkem kok. Udah nggak usah ngomong Cadel. Kamu sendiri ngasih panggung. Nggak iya kan? Sama Mbak Jupe aja kalah lu. Kalah. Perasaan nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah deh. Kasian ya, jangan ngebahas almarhum. Kalau orang yang ada di situ udah tahu gue kayak gimana. Jadi jangan ngebahas tentang almarhum ya, kasian ya. Kalau kamu mau ngomong kalah ya udah, yang penting lu puas. Tapi kalau orang sutradara atau orang yang pernah ada di sana, kalau mereka tahu saksinya kayak apa aku. Udah lama aja. Gitu, betul, bagus, betul sayang. Netizen netizen itu biasanya satu, kalau orang yang memang ingin cari berita. Yang kedua, orang yang memang ingin orang yang gabut, yang rebahan, yang memang suka suka orang-orang berantem gitu. Ya nggak sih? Karena kalau misalkan orang yang positif, dia akan, orang yang positif dan pinter, dia nggak akan seperti itu gitu. Cece Dewi menang kali bisa memaafkan orang yang menyakiti harga dirinya. Aku tuh alhamdulillah berutang budi sama sutradara Arwah Goyang Karawang sama Bapak Shanker. Beliau itu kalau nggak menghalangi aku, maksudnya ini mungkin almarhumah ketika itu sudah nggak ada. Tapi alhamdulillah aku masih dipegang sama sutradara dan Bapak Shanker, sehingga aku bisa kontrol diri aku lagi gitu. Seandainya mungkin aku ketika itu tidak ada yang melerai, ya mungkin aku sudah di penjara seumur hidup karena ngebunuh orang. Makanya itu kan pelajaran buat aku di mana aku masih muda ketika itu, umur 22 tahun, dan apa ya? Karena mungkin prinsipnya aku dari kecil udah diajarin orang tua tentang harga diri yang merupakan harga mati gitu. Jadi aku tuh nggak boleh, aku tuh sutradara dulu Pak siapa ya? Sutradara Arwah Goyang Karawang Pak siapa ya? Mas siapa ya dulu itu ya? Aduh siapa ya? Lah itu aku berutang budi sama beliau. Aku sampai sekarang belum ketemu lagi sama dia. Dia adalah sutradara horor. Mami mending solawatan. Iya gak apa-apa. Mami kok mukanya merah. Aku lagi perawatan. Aku lagi Mbak? Mana ya Avennya? Ini taruh di sana. Aku lagi perawatan sayang. Lagi perawatan, lagi pengelupasan. Kan lagi libur nih. Ini aku lagi lupasin sebelah sini, dikelupas sama aku supaya lebih halus tuh. Iya, jadi bukan hanya gigi itu harus gigi itu harus dirawat, dalam-dalamnya itu kan kadang ada gigi nggak beraturan tuh, hati-hati tuh kan. Denis itu siapa nggak tahu, aku juga nggak kenal. Udah nggak usah dibahas lagi. Oh, yang suka ngatain orang miskin. Oh, ya udah jangan dibahas. Karena mungkin orang gila, karena kalau orang yang waras nggak akan mungkin ngatain orang miskin, nggak akan mungkin ngebacotin semua orang gitu. Yo, yang ngatain anaknya Papi Uya itu ya, udah. Mending ngomongin Lucinta Luna aja deh, lucu dia. Iya kan?
Lu Cinta Luna itu lucu, ketawa semua keluargaku di sini kemarin sama gara-gara Lu Cinta Luna. Helvi Kardit, betul. Itu adalah salah satu sutradara yang aku punya hutang budi sama Mas Helvi, karena Mas Helvi itu yang melerai aku. Mas Helvi itu udah saksi bisu tuh. Kalau nggak ada Mas Helvi, aduh mungkin aku udah bunuh orang ketika itu. Makanya aku berterima kasih karena sudah bisa menyadarkan aku ketika aku lagi lupa, lagi hilaf gitu. Orang kampung mana suaranya saya? Saya orang kampung. Iya, orang kampung mana suaranya? Ayo, Mi obat ngecilin perut. Namanya ini kamu beli aja di MNC M Shop ya. M Shop Official. Namanya Sislim nih, kayak ini aku minum nih bentar lagi. Aku baru minum susu. Nih sayang, bikin kecilin perut nih. Ini kamu minum ini. Mbak bukain Mbak, aku udah minum belum Mbak? Udah. Oh udah barusan. Ya, jadi ini habis makan kan barusan. Itu minum ini. Kamu belinya di M Shop Official di Instagram. Ailuanisa 267 ya sayang. Ini aku kerja sama bos. Ini sama produser aku namanya Pak Syangker. Beliau itu adalah produser film Arwah Goyang Karawang. Ini kakak kita nih. Aku sama beliau. Dan ini nih Shislim ini sudah mengeluarkan apa sih namanya Mbak yang lebih kenceng tuh strongnya. Jadi kalau kamu makan ini nih, aku juga cah deso. Ayah, aku wong deso say. Aku wong deso, aku wong kampung. Alhamdulillah, tapi walaupun aku orang kampung, banyak bos-bos yang ngajakin aku kerja sama. Salah satunya adalah ini. Ini adalah Bos Syangker, sutradara Arwah Goyang Karawang yang kalian omongin barusan itu. Beliau tuh kerja sama aku. Beliau tahu bahwa aku tuh kayak gimana, makanya beliau mau kerja sama aku. Sampai sekarang, jadi bos-bos aku yang dulu-dulu itu sampai sekarang menjaga hubungan baik dengan aku. Kalau aku orang jahat, gak akan mungkin kerja sama dengan aku sampai sekarang, darling. Orang kampung rezekinya resort, amin ya Allah, subhanallah. Terima kasih Mbak. Saya orang kampung Nias. Ya, ayo kita harus semangat orang kampung cari rezeki. Efek samping ada gak Mi dari obat Slim? Gak ada, karena ini herbal. Ini herbal sayang, 2 kali sehari. Jadi barusan kan aku habis makan nih, aku minum ini. Sebentar. Aku habis makan. Uang kampung rezeki kota ya Mi, amin ya Allah. Mami, apa itu? Yang buat tinggiin hidung ada nggak Mami? Hah? Gini ya? Dioperasi lah say. Kantong matanya udah kelihatan. Aku belum tidur soalnya kemarin itu aku habis pengajian sampai jam. Bukan kantong mata, yang penting gak hitam bawah mata. Aku tuh kemarin sampai jam berapa pengajian? Sampai jam 12. Terus aku masih ditatar sama Eyang sama Mami sampai subuh. Terus kata Eyang sama Mami, aku tidak boleh marah-marah lagi. Gitu. Maafkan dan ikhlaskan, kata Mami sama Eyang aku. Jadi kata Mami sama Eyang aku, kalau kamu sayang sama keluarga, kata Mami sama Eyang, jangan ngikutin emosi gitu. Padahal hati aku tuh sudah gitu, tapi aku tidak boleh begitu sama Mami aku sama Eyang aku. Jadi ketika aku marah suruh banyak sholawat gitu. Jadi aku katanya Eyang sama Mami aku, biar gak jadi pohon kencur, harus bisa memaafkan. Walaupun hati aku sebenarnya sampai saat ini nih, aku rencana nih demi Allah ya, rencana nih sepulang dari sini. Nih mah, bener deh mah, tadi ini sebelum aku, semoga glow up mental, akhlak fisik, amin. Sebelum aku setelah aku acara ini tadinya gua mau datang ke rumahnya dia dan gua mau tonjokin dia tadinya, gua mau obrak-abrik tadinya begitu, apapun resikonya gua mau tanggung tadinya. Tapi
Aku langsung ditatar sama Eyang semalam, sama Mami juga. Akhirnya aku bilang iya. Insya Allah semoga aku bisa memaafkan. Walaupun hati aku sebenarnya enggak gitu. Oke, balik lagi ya. Mau jadi pohon kencur apa mau di-up sama Allah? Itu persyaratannya kata Mami sama Eyang. Ya pingin di-up sama Allah lah. Makanya kata Mami sama Eyang, maafkan aja orang-orang itu semua yang nyakitin kamu. Aduh, padahal ya say. Padahal itu tidak bisa. Tapi aku disuruh memaafkan. Aku tidak bisa, say. Udah ya. Nanti aku mami aku nanti sama Eyang marah-marah lagi. Oke, balik lagi. Tadi yang si Slim ini harganya kemarin itu 500.000, itu dapat 2. Ini dapat 2. Ini isinya ada 30 kalau nggak salah. Ya 30 kapsul. Nih. Terus Kak mukanya kayak kecoa. Nggak apa-apa Okta apa ini? Hidup orang kampung hidup. Ya Allah, Okta _Via_Aryani. Aduh, masih bocil. Kamu mending belajar, cari duit, beliin berlian buat mami kamu ya. Kecil-kecil ngomongnya kasar. Gak boleh gitu, nanti giliran kamu dikasari. Nanti kamu bahaya loh buat kamu. Ntar kamu diperkosa orang loh. Apalagi perempuan loh, ya kan? Jadi mendingan kamu harus belajar. Kamu sekarang gimana? Bisnis, anak kecil aja, anakku umur 13 tahun ya. Sabar ya sayang, ya. Amin insya Allah. Anakku umur 13 tahun si Gabriel. Sekarang udah belajar bisnis loh. Anakku itu sudah pinter belajar bisnis. Nah, aduh kurang ajar dibilang kecoa. Gak apa-apa lah. Mukaku ini kan muka kecoa kayak begini nih. Tapi banyak yang cinta sama aku, heran aku. Banyak cowok-cowok itu, padahal aku udah punya laki ya. Tapi cowok-cowok itu masih berharap aku tuh jadi janda gitu. Banyak yang nunggu aku. Gimana dong? Sampai banyak bos-bos itu yang kepengen makan malam sama aku. Banyak bos-bos yang pengen ngajakin aku gini, ngajakin aku gitu. Banyak banget. Coba. Gimana itu coba? Makanya kok bisa mau sama muka yang kecoa begini? Heran deh aku. Sabar Kak, Allah mah tahu. Enggak apa-apa sih. Itu kalau cuma masalah mau dibilang kecoa, mau dibilang ya enggak masalah. Coba kenapa ya? Aku juga enggak tahu kenapa banyak orang yang cinta sama aku. Coba sampai bos Indosiar semuanya sayang sama aku. Bos Trans TV Pak CT pun juga sayang banget sama aku. Aku juga enggak tahu kenapa. Aku enggak ngerti. Kenapa dong? Padahal mukaku tuh padahal kayak kecoa. Jidat Mbak DP, oh bagus say, nggak longsor say jidatku, banyak rambutnya say. Kalau longsor tuh gini nih, botak banget. Ini mah jidat hoki nih. Coba English conversation, you say with all people to respect for parents. You have to be like your parents. Your parents already old, and then you have to do this because that's why you have to do that. Okay, that is your pretension because that's yours. Okay, watch out. I'm going in there. Tuh anak kecil aja bisa tahu loh bahwa kamu itu harus bisa menghormati dan menghargai orang yang lebih tua. Because your parents is already old. Karena kamu tuh pasti bakalan jadi tua, tulus Mami Ember, ya. Jadi kalau ada yang bilang ngapain sih senioritas, ngapain sih begitu, say, kamu coba dengerin ceramahnya Gus Miftah. Kalau kita menghargai senioritas, itu berarti tandanya kita punya toleransi hidup antar sesama. Nah, setiap hari aku nonton Pagi-Pagi Ambyar. Oi, terima kasih Mbak, I love you. Terima kasih banget. Jangan lupa nonton Pagi-Pagi Ambyar besok jam berapa saya Pagi-Pagi Ambyar sini cepat. Jam 6? Jam 8? Jam berapa? Jam 8? No, 8:30. Oh, setengah 9. Sampai jam berapa saya? Jam 10? Di Pagi-Pagi Ambyar. di TV? Di TV Trans TV. Iya. Jangan lupa ya di Asam Bagus itu ada namanya Toko Syafira.
kalian mesti kalau mau beli make up pakai susuk Mbak DP. Susuknya aku tuh zikir aja, nggak perlu ke dukun, nggak boleh, nanti matinya susah. Mbak DP Cahayu semangat, manter nuwun Mbak Yuli, terima kasih. Semangat ke, ya makasih sayang. Itu siapa Mi? Ponakan, gitu, itu ponakan. Mbak giginya bagus sekali, kan di veneer, jadi gigi aslinya itu dikikis, habis dikikis Mbak DP ambiar, kalau nggak ada DP terasa ambiar. Makasih Usi, jangan lupa nonton ya. Sopan santun tuh bicara alat vital gitu Kak, bisa aja namanya orang nggak sadar kalau lagi emosi akan bicara vital, makanya tergantung kita bicara sama siapa ya kan sayang. Walaupun emosi secara spontan itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau misalkan spontan nggak sadar nggak apa-apa, Ya nggak apa-apa. langsung istighfar terus astagfirullah gitu ya. Oke. Gua barusan habis kemasukan gitu ya. Gitu lah, kalau ngomong alat vital kamu lagi sadar itu tidak boleh. Ini kan aku lagi sadar nih, karena nggak ada yang pancing-pancing aneh-aneh, nggak ada yang ngomong tentang harga diri orang tua. Nah gitu. Mami aku paling suka banget kalau Mami lagi joget TikTok. Diana, Fiora, iya di TikTok itu harus yang lucu-lucu, joget-joget. Mami Lida kapan dimulai? Lida tanggal 30 ya? Lida tanggal 30 ya? Tanggal 30 Lida. Iya sayang, doain ya anak-anak aku semuanya di situ, para peserta maupun semua orang-orang yang bekerja dan bertugas bisa dikasih kesehatan. Kalau misalkan ada yang sakit kan gimana kita bisa ngejuriin ya kan? Tuh. Coba ngomong lagi. Buka lowongan kerjaan biar deket sama Mami terus. Ayu, iya. Kak Yuli Sel itu adalah adiknya dari Mas Guru Soekarno Putra. Salam Mbak Dewi luwes kalau joget. Makasih Mbak Amar. Dia kenapa sih ngaku-ngaku orang kaya? Sayang jangan tanya itu ya. Aku gak boleh sama Eyang sama Mami aku. Ya, soalnya kata Mami sama Eyang aku harus bisa memaafkan dan ikhlaskan. Jadi aku gak mau tahu kenapa dia begitu. Jadi kita doakan dia baik aja, semoga dia sadar ya kan. Soalnya kalau kita ngebahas si cadel-cadel mulu, manfaatnya gak ada buat aku maupun keluargaku. Kata Eyang sama Mami aku, takutnya gitu loh, aku nanti jadi pohon kencur. Mendingan sekarang ini aku biar diangkat derajatnya lebih tinggi lagi sama Allah, harus bisa memaafkan dan mengikhlaskan. Gitu. Jadi aku nggak boleh sebisa mungkin jangan sampai aku lupa lagi gitu, takutnya aku itu lupa kontrol gitu loh. Jadi itu nanti bisa membahayakan orang tuaku dan keluargaku. Jadi karena kalau aku sudah emosi tuh takutnya bahaya gitu. Makanya kata Mami sama Eyang aku, stop, kita gak usah ngomongin itu, kamu ikhlaskan dan maafkan. Kalau enggak nanti aku dimarahin lagi sama Mami aku, say. Kak Wiwi, ya Allah aku lupa, aku mau niat promo baju muslimahnya Kak Wiwi. Ya Allah aku lupa Kak untuk nge-repost itu. Ya Allah kakak, maaf. Kak Wiwi muslimah ini baju-bajunya bagus-bagus banget, ada busana muslimnya sayang. Nanti ditaruh di toko itu, di tokonya di Safira ya. Oke? Iya. Mami diterima ya foto aku sama Mami DP waktu tahun 2005 Aroreza. Di mana sayang? Kak Wiwi maaf ya Kak. Nanti sama Ade insyaallah Ade repost ya. Maaf banget, bener-bener lupa. Ini lupa. Yalah nggak ada untungnya. Betul Ovi. Bukan masalah aku kasih panggung atau enggak gitu. Karena kan kalau keluargaku kan tahu aku banget orangnya. Jadi aku tuh takut nggak bisa kontrol karena ini sudah di luar batas katanya Eyang. Dia itu sudah di luar batas. Nanti biar Allah yang balas. Kamu belajar mengikhlaskan dan kamu harus bisa banyak-banyak istighfar. Takutnya aku nggak kontrol gitu loh. Takutnya aku yang nggak kontrol akunya gitu, karena aku masih punya Aku masih punya Mami aku satu-satunya sayang. Nanti boleh aku ikut di mobilnya Mami? Boleh. Kamu mau ke pagi-pagi Ambiar? Ayo ke Jakarta.
Aduh. Ya, Mami DP sapa aku dong. Mami Dewi salah kembali. Halo Kendari, Mami giginya kayak gigi kelinci. Ini buatan, ini giginya kayak kelinci, ini buatan. Jadi gigi aku dari dulu sudah bagus. Cuma karena aku kepingin kayak gigi kelinci, jadi aku bikin gitu. Engkau orang Madura, Mbak? Iya mas, ada mas. Aku juga orang Madura sama. Di sini di Surabaya banyak orang Madura nah. Mami please terima dong biar live bareng aku. Mami anaknya, iya bener Mami yang waras harus mengalah. Iya takutnya kata Eyang aku jadi nggak waras nanti kalau ngeladenin dia gitu. Please ya sayang jangan ya. Soalnya aku tuh Eyang sama Mami aku tuh tahu sifatnya aku banget. Wes gak usah dibahas sayang, manusia lo lagi gak penting. Aku nggak boleh, aku nanti nggak diridoi jalannya aku sama Mami aku. Aku takut. Jadi aku harus bisa, aku tuh nggak tenang kalau aku nggak dapet ridho dari Mami aku dan Eyang aku. Jadi ketika Mami aku sama Eyang aku tuh mengingatkan aku untuk bisa jadi orang yang memaafkan dan ikhlas, bukan masalah aku takut nggak laporin ke kantor polisi kenapa, bukan. Tapi kata Eyang sama Mami aku, takutnya kan mati aja nggak takut gitu, takutnya aku tuh jadi merusak kehormatan orang tuaku dan Eyang aku. Itu yang membuat aku sama Mami sama Eyang untuk ikhlasin aja, maafkan aja seperti yang sudah-sudah, biar Allah semakin mengangkat derajatku untuk jadi lebih baik. Karena Mami aku tidak merasa tersakiti atas ucapan dia kepada anaknya maupun kepada suaminya. Jadi kata mamiku sudah memaafkan dia gitu. Mami yang melahirkan aku ya, barusan yang pakai baju merah itu sudah memaafkan si Cadel karena ngomong kotor ke aku dan ngomong kotor ke orang tua aku. Jadi nggak usah diperpanjang kata Mami gitu. Ya, kalau diperpanjang aku tuh nanti bakalan, langkah yang aku tempuh nih akan susah gitu. Akan susah kalau aku masih mengutamakan emosi dan marah gitu. Mami aku suka banget sama Mami dari TK. Sayang aku mau ganti baju dulu. Maybe kamu mau ngomong gak sama orang-orang? Okay. Ya. Coba ngomong. Pulang. Hah? Kau pulang? Mami pulang kan. Mami kan harus besok udah kerja di pagi-pagi ambiar. Oh. Nanti ikut ke airportnya boleh deh. Boleh lah. Tuh. Salam dari Surabaya. Dari Surabaya gitu juga di Surabaya. Ngalah demi kebaikan itu pala. Iya, aku takutnya kalau nggak ngalah aku bisa sikat orang, bahaya. Nih. Karena jeleknya aku itu kalau aku lagi marah, ini tangan aku tuh bukan ini yang ngomong, ini. Makanya aku sama Eyang tuh harus bisa tahan gitu. Karena aku dari kecil nggak biasa ngebacot, nggak biasa begini. Makanya ketika ada orang yang bikin masalah sama aku, takut aku nggak kontrol, aku takut begini gitu. Itu maksudnya ya? Dua, Mami. Ya yuk ngomong sana Pak. Ini disapa. Halo gitu. Bilang coba. Saya dari Mami Dewi. Oke. Mami Dewiku. Gitu. Putih. Oh, Yang kemarin. I'm fine. Kalian milih. How are you? Sikatan. Tadi ketemu Maem. Tadi ketemu yang Maem ya. What? Sabar kekasih Allah. Orang sabar kekasih Allah. Orang sabar? Kekasih Allah. Kekasih Allah. Iya. Maafkan dan ikhlaskan. Jadi maafkan dan ikhlaskan. Ikhlaskan, jangan dibahas-bahas lagi. Tamat. Karena kalau mau sukses itu harus berhadapan dengan orang yang seperti itu. Coba ayo, pintar nggak ngomongnya? Coba Mama mau denger. Mana aku? Coba pintar nggak ngomong gitu? Coba. Orang sabar itu kekasih Allah. English conversation. When you want to be like good, you have to be like have a blessed good with your God, because you have to still pray with your God. Okay. Oh, you know me, Najiha.
everybody. Okay, come back me. My name is Najriha. So you still have to know about all of it because you still have you have to still pray for God. You still have to can do this. Aku tuh di luar tuh mimpi tau Mi. Okay, then my mom and Ting is looking now. Hi. Aku matiin Mi. Aku tuh pengen kencing. Hi, Mom. Mimpi apa Nanda? Okay, then. Kayak misalnya kayak ada yang rasa-rasa Okay, kayak ada yang lihat. you have to still pray with God because God is everything for us. God who is to make us and God who is to make our earth. You just have to be like, do everything. You have to be like, still pray with God. Because that's, yeah, good. Yeah, that's why. You have to do and pray with God because, oh, yeah, hello. Mami, ada yang bilang ngomong apa katanya. Sabrika. Oh, hi Sabrika. Ngomong apa? My sister. Ya ngomongnya apa? Bye-bye yang bye-bye. Ngomong apa? Kalau yang nggak baik-baik jangan dijawab. Hello, my loves. Okay, what are you doing now? Apa katanya kalau orang sabar itu kekasih Allah? Ayo ngomong coba orang. When people who want to Pakai be bahasa good. Indonesia, ke orang nggak ngerti nak. Ya, nggak semua tahu. Ayo, coba kayak gimana orang sabar. Orang sabar, kekasih Allah. Nah, kalau nggak sabar, Kalau nggak sabar, Dimarahi Allah. kalau nggak sabar, bukan kekasih Allah. apa itu? Dimarahin Allah. Mamiku nggak Dimarahin ngerti apa yang Via omongin. Iya, enak ya nanti ya ngomong Indonesia aja nggak ngerti tuh, kasihan loh. Sayang ngomong bahasa Indonesia aja yang paham. Ini ada mami aku guys, mami aku cantik sekali. Nih mami aku kalau mau aku tinggal nih sedih begini nih. Tuh, tuh. Tuh, mah. Ini mami aku kemarin guys marahin aku guys. Gimana? Kenapa mama marah? Ya, tidak suka lah orang tua dengaran yang macam-macam di luar sana. Iya. Orang tua biar sehat terus. Gitu loh maksudnya, orang tua ngapain ngurusin yang nggak penting. Urusi aja kerjaanmu yang sangat penting-penting itu biar tidak kecewakan orang-orang TV gitu. Dan teman-temanmu yang di Ambar semua itu menunggu kamu yang baik-baik aja gitu aja. Pesan orang tua udah. Terus yang penting-penting itu apa? Beli berlian, beli emas gitu. Bukan, itu urusan bukan penting, tapi kan setianya kamu sama orang tua karena kamu punya, itu bukan penting. Bukan sayang. Gitu. Iya, oke. Ma nyanyi dikit dong, Ma, indah pada waktunya, Ma, dikit, Ma, sedikit aja. Aku memang Wih, cok nyanyi-nyanyi wis. apa oh? Amine lemes wis kate mulai. Wes kate mulai. Iya enggak ono. Weh mikir. Nyanyi dikit. Nyanyi apa wis nyanyi. Kak Wiwi mama gitu. Oh, Kak Wiwi siapa nih? Kak Wiwi yang ngasih kita busana muslim Baju selalu. itu ya? Ya. Oh, iyalah. Ngomong. Assalamualaikum, semoga sukses. Semuanya apa yang ditampilkan di masyarakat semuanya sukses buat Kak Dewi, itu aja ya sayang. Amin. Sehat-sehat selalu. Amin. Kak Wiwi kapan kesini ke Jember? Iya, kapan-kapan ke Jember, saya mengharap. Itulah supaya tahu Jember juga tahu rumah Mami. Naswakla, makasih sayang. Makasih Mbak Naswakla. Iya Ma, oke. Gas si Denis apa? Denis mulu. Iya. Iya, Ma. Sholat dulu. Apa Ma? Mari jam 2 wis sholat pas pulang ya. Iya. Ya wes ya Mami kayaknya lagi capek. Mami aku di umur berapa Ma?
64 6 bulan. Mami aku ini umur 64 sayang. 6 bulan. 6 bulan. Jadi mami aku tuh masih awet muda kan. Tuh lihat tuh. Keriputnya susah say. Tuh karena pikirannya positif terus tuh mami aku. Mami aku cantik kan. Tuh mami. Mami lagi sakit. Mami tuh kalau aku mau pulang ke Jakarta, mami aku tuh ini apa namanya? Manja. Mami aku tuh sok-sok caper ini. Sok-sok caper. Cari perhatian. Dia sedih nih. Le. Caper guys. Sok-sok sedih nih guys. Ya mah. Iya bukan sok-sok nak, memang ya sedih lah. Anak kerja keras terus, semoga semuanya lancar, disenangi banyak orang, disenangi teman-temannya, disenangi sahabat temannya yang baru kenal maupun yang lama kenal gitu. Amin. Orang tua. Amin. Jauh dari orang tua gitu loh. Jadi aku harus bagaimana aku? Harus sabar, baik-baik semua. Emang aku nggak boleh mah sekali aja nonjok aja mas sekali aja. Udah boleh ngapain? Jok nonjok itu udah bagus. Jelek sudah. Akhlaknya nanti dikurangi, udah bagus. Jadi aku kudu sabar. Harus sabar. Susah mah sakit mah. Biarpun sakit biarkan. Yang penting kamu tuh lepas tuh. Udah ada beban gitu loh kalau hatinya bersih. Eyang udah dibawa. Ya udah wes. Iya wes. Perawatannya juga mahal. Mami perawatan apa mah kok nggak ada keriputnya mah? Nggak pernah perawatan, tapi diberi bedak kamu ya aku pakai nama orang tua. Gak boleh Mbak Dewi kalem ember. Aduh say, aku kalau nggak lihat orang tua aku say, aduh. Udah deh. Oke say, nanti ini nih. Ayo udah, Mama ini sayang, makasih banget ini ngomong. Ayo. Ma, iya. Safira, coba nyanyi saya nyanyi. Kamu yang nyanyi. Nyanyi apa? Terserah. Itu nyanyi kamu. Yang tadi latih. Latih, oke. Atau yang Palestina. Okay. Palestina perang pinter deh. Blinding pleasure with light. Lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether you're dead or alive. Came with their tanks and their planes, revenging it by early flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our rescues and homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down Gaza tonight. Woman and child alike, murdered and massacred night after night, while so-called leaders of countries afar paid on who's wrong or right. But the powerful words were in vain, and the boons fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go
You can burn up all my schools and homes and our schools, but our spirits will never die. We will not go down. Gaza tonight. Okay, yang Latih? Okay. I was born full, broken all the rules. Saying all no, denying all of the truth. Everything had changed. It won't happen for a reason. Don't for the first stage. It is something we found for. Never wanna get kind of pain. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know. Mas Don. Kau iso Melayu saka kesalahan anjining diri anaing latih pushing through the countless pain and all I know there's love, a blessing curse. Lagi prepare. Ke bawah ya. Everything has changed. It won't happen for a reason. Don't for the first stage. It is something we found for. Never wanna guess kind of pain. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know. Kau iso Melayu saka kesalahan anjining diri anaing latih. Enggak. Gatal-gatal gua, Bang. Aduh. Oh, my dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Siapa namanya? Najiha. Hah? Najiha. Najiha. Boleh. Jiha gitu. Najiha. Last name? Last name? Apa itu? Last Morus TK. Ini Frozen. Aku suka Frozen. Coba. Frozen. Ini suka kartun sekarang. Apa itu? Apa sih? Tahan dulu. It's something we found for. Never wanna guess kind of pain. Tell myself so cold and honest, but one thing you should know. Kau iso Melayu saka kesalahan anjining diri anaing latih. Kayaknya banyak yang kayaknya banyak ya yang nanya di mana maminya. Maminya lagi ganti baju sayang. Mami ini gimana? Banyak yang nanya di mana ini. Banyak yang nanya maminya di mana. Mami lagi ganti baju, guys. Aku aja nyanyi ganti mami gitu. Aku aja yang nanya. Oke, banyak.
ada yang nanya nih Inggris. How old are you? I'm 6 years old. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. My old. I'm 6 years old. How are you? Bang, Hah? umroh, Bang. I'm 6 years old. Lu umroh. Ikut, ayo. Ikut antar ke bandara. I was born full, broken all the rules. Saying all now, denying all of the truth. Everything has changed. It won't happen for a reason. Don't for the first stage. It is something we found for. Never really gets kind of pain. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know. Tunggu dulu, kayaknya banyak yang nanya. Ini lagu Latih sayang. Latih. Bukan, itu Juragan Empang. Oh. Latih. Deden aja, ada yang tahu namanya aku. Is mommy your auntie katanya? Yes, apa bilangnya aja? Oke, yes. Turn myself so cold and heartless, but one thing you should know. Go and I some Melayu. Anti nih, anti. Aduh, mami. Gak tahan bajunya. Ayo mau. Palestine. Okay, Palestine. Apa ya? Fine. Flash. Oke, tunggu. Banyak. What's your name? Najiha. 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 Tadi dia sore udah Flash Bang. what light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether you're dead or alive. Itu jelek kita. Count the things under planes, revenging at barley flames. Hah? Lagu lain. Lain. Bahasa Inggris yang lain. Aku sih latihan banyak. Aku baru latihan 4 lagu, cuma tadi aku di panggung 2 lagu. Ya coba. Let it go. Let it go. Awas kamunya. Nih, masker. Atau Bad Liar? Oke. Boleh? Itu. My dearest been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling. Ooh. It's been a loveless year. I'm a man of 3 fears and tyranny, faith and crocodile tears. Oh, trust me, darling. Trust me, darling. So look me in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna take. I wish I could erase it. Make your heart believe it. I'm a bad liar, bad liar. Now you know that I
I'm a bad liar. Okay, bad Masih ya liar. Allah, masih ada yang nonton. Oh my god. Ini coba nyanyi lagi coba. Stop. Coba apa nyanyi? Kamu mau nyanyi apa coba ayo. Asalnya sih agak panjang dikit. I was Born full, broken all the Ya, ayo Sudah keluar ya. Ayo, Mak. Ditunggu yang kaku yuk. Ying ana naing all love is true. Everything has changed. It all happened for a reason. Don't for the first stage. It isn't something we found for. Never wanted this kind of pain. Turn myself so cold and honest. But one thing you should know. Kowerai Melayu sakar kesalahan hajining diri anak ing latih. Sapa dong disapa. Kamu kan lagi live disapa. Halo Mantap semua. adik Najis. Iya, Mantap. Terus ini apa lagi coba yang lain? Disapain satu-satu disebut namanya siapa jadi senang merekanya gitu. Oke, Mas. Okay, Lira si Salni. Okay. Yes. Hello. Why do you like adult song? Tuh. Ah, I like adult songs. Okay. Kenapa bukan lagu anak-anak? I don't like song for kids because song for kids is not interesting. Kalau anak-anak ada yang tahu nggak, Dede? I'm going in a hotel. I'm in a hotel. Potong bebek angsa di kembali. Bisa nggak? Enggak. Tukang masak. Mari sini. Aku mau beli. Ya udah ampar pisangku belum masak. Bisa nggak? Apa? Do malam, do Aku belum tahu. Semalam bubut di mana? Bubut sama siapa? Kemarin aja. Jadi mana coba? M. You like M. songs? Punya siapa? Masker. Ini cek ke masker. Ini. Masker. Ini punya siapa? Udah nggak ada. Maaf mami. Mami, ini HP-nya mami. Nih. Nggak apa-apa bawa aja. Gak apa-apa, dibawa ke rumahnya aku. Enggak. Mau boleh bayang ini sebentar aku mau pakai masker. Ya. Oh sini sayang sini. Ya. Ya sayang itu orang mudeng tenan sampai nyanyi opo. Oh coba nyanyi Jawa. Oh enggak. Why? No, aku gak Jawa tahu. sayang. Aku gak tahu. Nggak tahu sayang, dia nggak tahu bahasa Inggris sayang. Biasa ini ponakan saya sama kayak saya orang kampung tapi so Inggris. Mas dadah Mbak sayang ya. So Inggris ini kayak aku ini. Oh papi. Ya sayang. Baby. Ada anakku juga yang cowok ganteng banget. Mas, mana dia? Gabriel. Mas April di mana? Ini anakku cewek, satu lagi, Vila. Halo. Hei, Gep. Ini mau dibuang nih. Gegep, ayo sayang sepatunya nak. Hei, jangan gitu, jangan semua dikit-dikit si mbaknya. Kamu harus bisa mandiri sendiri, ini sendiri. Ditaruh di mana plastik? Jangan manja gitu dong. Mami, aku dari mami aja. Ya, ini. Oh. Kita lagi masuk lift. Keluar. Lift. Kami bangun. Oh my god, aku bisa lihat tamannya di dalam di
because Oh bapak. Oh iya. okay. That school good for you. Beautiful DP katanya. Kenapa sayang? Beautiful DP katanya nih. Thank you so much. That's cool. Beautiful. That's cool. Good for you, beautiful DP. Amin. Makasih. Thank you. Okay, Lodi. Loading lagi because no connection. Sorry. Leave. Okay, sorry, there's no collection in the lift. Ini pegang. Aku cek. Ya, because not connection in the lift, darling. Mau kemana nyanyi? Mau ngajakin mereka jalan-jalan, mumpung lagi ada di sini. Hai Mas Gabriel. Sayang Mas. Udah di bawah. Pakai just conversation. Bilang hai. English. What should I say? Anything. Hello? Maybe? Just hello? Come on. Oh, What are you doing here? Apa? Astagfirullahaladzim. Ayo nang ngomong begitu, tidak ada gunanya. Ya, jangan dicontoh. Kamu bahasa-bahasa yang kotor-kotor jangan dicontoh. No? Masuk cantum, kan Ana itu. Halo, ini sayang. Iya. Siang. Ini apa? Mau ikut. Mau ikut lah. Masukkan sudah. Mau di koper. Itu ada lagi. Nggak boleh. Harus ini. Aku mau minta. Ini di sini Pak, di sini mata. Jangan tempat itu. Di sini juga muat. Udah kamu naik mobil sana, satu enam. Aku semua. Ya, makasih ya sayang. Aduh, pintar. Ke airport. Ayo sayang, mau ikut. Ini ikut mandinya ya. Mas, dari mana Mas? Halo. Mbak Badian dari mana? Oh, udah kelas 3 SMP. Ya Allah, belum ketemu Mbak Badian ya. Oh ya ampun, ini